Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku Membina Pola Makan dan Diet. Gagal melaksanakan reformasi kesehatan tidak layak sebagai pekerja Tuhan. Mengapa sebagian dari pekerja Tuhan menunjukkan begitu sedikit perhatian dalam reformasi kesehatan? Itu disebabkan karena ajaran pertarakan dalam segala hal bertentangan dengan praktik mereka dalam pemanjaan diri. Di beberapa tempat, ini menjadi batu sandungan dalam pekerjaan, membawa orang supaya menyelidiki dan mengamalkan dan mengajarkan reformasi kesehatan. Janganlah menunjuk seseorang sebagai guru, jikalau dalam pengajaran dan contoh hidupnya bertentangan dengan kesaksian yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya untuk dijunjung tinggi mengenai makanan, karena ini akan menimbulkan kekacauan. Karena dia tidak menghargai reformasi kesehatan, maka dia tidak layak menjadi pesuruh Tuhan. Terang yang Tuhan telah pancarkan kepada saya dalam hal firman-Nya jelas. Manusia akan diuji dan dicobai dengan berbagai cara untuk melihat apakah mereka mau mengikutinya. Setiap jemaat, setiap keluarga perlu mendapat petunjuk tentang pertarakan Kristen. Semua orang harus mengetahui bagaimana cara makan dan minum untuk mempertahankan kesehatan. Kita sedang berada di tengah-tengah panorama penutupan sejarah dunia. Maka di antara pemelihara Sabat harus terdapat gerakan yang seirama. Mereka yang menjauhkan diri dari pekerjaan yang besar ini, yaitu yang memberikan petunjuk kepada orang dalam hal ini, tidak mengikuti jejak tabib yang besar. Kristus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Pesan hikmat. Bila mana seorang dokter memperhatikan bahwa seorang pasien sedang menderita sejenis penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan makan dan minum yang tidak benar, namun tidak peduli memberitahukannya dan menunjukkan pentingnya mengadakan reformasi, dia sedang menyakiti seorang manusia. Pemabuk, petualang seks, mereka yang menjadi hamba kemalasan, semua mendesak dokter supaya menyatakan dengan jelas dan nyata bahwa penderitaan itu adalah akibat dosa. Kita telah menerima terang besar tentang reformasi kesehatan. Kalau begitu, mengapa kita tidak lebih sungguh-sungguh untuk berusaha menghilangkan penyebab penyakit? Melihat pertikaian yang berkesinambungan melawan rasa nyeri, berusaha senantiasa menekan penderitaan, bagaimanakah para dokter kita berdiam diri? Dapatkah mereka berhenti menyuruhkan amaran? Apakah mereka dermawan dan bermurah hati jikalau mereka tidak mengajarkan pertarakan yang ketat sebagai pengobatan penyakit? Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan Yesus memberkati.